Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Sulfi Dwike Putri, BP 180053-2014. Hafiza dengan nomor BP 180053-2040. Saya Reza Tiofani, BP 180053-2058. Nah, video kali ini kami buat untuk memenuhi tugas kuliah kami, yaitu mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Yang mana di video kali ini kami akan menjelaskan tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah suatu proses atau tingkah laku dari konsumen ketika sedang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian suatu produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Nah, apakah itu konsumen? Konsumen merupakan seseorang yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama ada faktor sosial. Faktor sosial ini terdiri dari grup, family influence, role and status. Grup ini yaitu sikap atau perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh kelompok atau grup tersebut. Sedangkan family influence yaitu pengaruh keluarga memiliki pengaruh yang besar dalam perilaku pembelian kebutuhan dan keinginan mereka. Yang terakhir yaitu ada role and status. Role and status ini adalah seseorang yang memiliki beberapa kelompok seperti keluarga, organisasi, dan sebagainya yang di setiap peran membawa sebuah status yang merefleksikan penghargaan umum dari masyarakat. Yang kedua yaitu faktor personal. Faktor personal terdiri dari economic situation atau situasi ekonomi yang merupakan suatu keadaan ekonomi seseorang yang akan mempengaruhi dalam pemilihan produknya. Dan yang kedua yaitu ada gaya hidup atau lifestyle. Lifestyle ini merupakan pola hidup seseorang yang diekspresikan dalam aktivitas, ketertarikan, dan opini orang tersebut. Yang ketiga ada kepribadian dan konsep diri, atau disebut juga dengan personality. Personality ialah karakteristik unik dari psikologi yang dapat memimpin dalam kestabilan respon secara terus-menerus terhadap lingkungannya. Yang keempat ada umur dan siklus hidup. Umur dan siklus hidup ini merupakan orang-orang yang dapat merubah barang atau jasa yang dibeli seiring dengan siklus kehidupannya. Mungkin perbedaan umur orang-orang tersebut. Dan yang terakhir ada pekerjaan atau occupation. Pekerjaan seseorang mempengaruhi dalam pemilihan barang dan jasa. Faktor psikologi. Faktor psikologi terdiri dari motivasi, persepsi, pembelajaran, serta belief and attitude. Motivasi merupakan kebutuhan mendesak yang akan mengarahkan seseorang untuk mencari kepuasan dari kebutuhannya tersebut. Dan yang kedua ada persepsi. Persepsi yaitu suatu proses dalam memilih, mengorganisasi, dan menerjemahkan informasi untuk membentuk sebuah gambaran yang berarti dari dunia. Sedangkan pembelajaran yaitu suatu proses yang selalu berkembang dan berubah sebagai hasil informasi terbaru yang diterima dari berbagai pengalaman yang sesungguhnya. Dan yang terakhir ada belief and attitude. Belief and attitude ini yaitu merupakan pemikiran deskriptif seseorang yang mempercayai sesuatu. Keempat ada faktor kebudayaan. Nah, faktor kebudayaan ini juga terbagi atas dua. Yang pertama subkultural, terus ada kelas sosial. Nah, subkultural ini yaitu sekelompok orang yang berbagi sistem nilai berdasarkan pengalaman hidup mereka, sedangkan kelas sosial yaitu pengelompokan individu berdasarkan kesamaan nilai, minat, dan perilaku. Pendekatan perilaku konsumen terbagi dua, yaitu 1. Teori kardinal. Teori kardinal menyatakan bahwa kegunaan dapat dihitung secara nominal, sebagaimana kita menghitung berat dengan gram atau kilogram, panjang dengan sentimeter atau dengan meter. Yang kedua, teori ordinal. A. Kurva indiferensi. Menurut teori ordinal, kegunaan tidak dapat dihitung, tetapi hanya dapat dibandingkan, sebagaimana kita menilai kepandaian atau kecerdikan seseorang. Untuk menjelaskan pendapat ini, teori ordinal menggunakan kurva indiferensi. Kurva indiferensi adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi konsumen dua macam barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi seorang konsumen. Dengan contohnya, handphone memiliki kegunaan yang sama, yaitu sebagai alat komunikasi.
Tetapi jenis handphone terbagi dua, yaitu GSM dan CDMA. Karena itu, banyak orang yang memiliki dua handphone sekaligus untuk memenuhi rasa kepuasan tersendiri dan kebutuhan mereka. B. Kurva garis anggaran. Garis anggaran adalah kurva yang menunjukkan kombinasi konsumen dua macam barang yang membutuhkan biaya yang sama besar. C. Perubahan harga barang dan pendapatan. Perubahan barang dan pendapatan akan mempengaruhi daya beli diukur dari besar luas bidang segitiga yang dibatasi kurva garis anggaran. Bila luas bidang segitiga semakin luas, maka daya beli meningkat. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya yaitu pendekatan-pendekatan untuk mengenali perilaku konsumen. Yang pertama ada pendekatan interpretif. Pendekatan ini adalah pendekatan yang membahas secara mendalam hal-hal mendasar mengenai perilaku konsumen. Dalam pendekatan ini menggunakan teknik observasi langsung, yaitu menggunakan teknik wawancara yang dilakukan secara mendalam dan menyeluruh. Yang kedua, pendekatan tradisional yang didasari pada teori dan metode dari ilmu psikologi, kognitif, sosial, behavioral, serta ilmu sosiologi. Pendekatan ini menggunakan studi lapangan berupa eksperimen yang didukung dengan survei dengan tujuan untuk menguji hipotesa penelitian yang berkaitan dengan teori. Kemudian dicari sebuah pemahaman mengenai proses seorang konsumen menganalisa beberapa informasi, membuat keputusan, dan pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku konsumen tersebut. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mengembangkan teori dan metode yang relatif. Nah, yang terakhir adalah pendekatan sains pemasaran yang didasari pada teori dan metode dari ilmu ekonomi dan statistik. Pendekatan ini dilakukan untuk memprediksi moving rate analysis atau pengaruh strategi marketing terhadap pilihan dan pola konsumsi. Nah, semua pendekatan yang dijelaskan di atas mempunyai nilai-nilai tertentu yang dapat memberikan pemahaman mengenai perilaku konsumen. Selain itu, dapat pula diterapkan untuk strategi marketing jika dilihat dari tingkatan maupun sudut pandang analisis yang berbeda-beda. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai perilaku konsumen. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan semoga video ini dapat bermanfaat ya buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.